Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para insan Merdeka Belajar. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, dalam diskusi ringan membahas hal-hal sederhana di dalam ilmu transportasi. Semoga para insan Merdeka Belajar tetap sehat, tetap barokah, dan tentu tetap semangat. Hari ini saya berada di ibu kota. Udaranya cukup panas, sedikit berkeringat, karena memang kebetulan saya selepas jogging, menyempatkan diri untuk sebentar saja diskusi dengan para insan Merdeka Belajar, karena ada sesuatu yang menarik. Begitu saya mencoba sedikit mengeluarkan keringat, berjalan-jalan, saya melihat cukup banyak kegiatan, aktivitas di jalan di sekitar ibu kota. Berbagai macam manajemen lalu lintas, berbagai macam rekayasa lalu lintas. Banyak para pahlawan lalu lintas, mulai dari polisi lalu lintas, senior-senior kita di Dinas Perhubungan DKI, dan lebih banyak lagi orang-orang yang mencoba memastikan lalu lintas di ibu kota ini berjalan lancar, kemudian bisa mengakomodir berbagai kegiatan yang memang berlangsung di akhir pekan. Hal yang cukup menarik adalah banyak sekali tulisan-tulisan, mulai dari pengendalian lalu lintas, genap ganjil, macam-macam. Tentu kita sebagai masyarakat awam sedikit berpikir bagaimana sebenarnya dengan manajemen lalu lintas itu. Nah, kalau kita bicara manajemen lalu lintas, maka yang kita pikirkan adalah siapa yang harus melakukan, apa yang harus dilakukan, dan sampai kapan. Di mana saja kita harus melakukan manajemen lalu lintas tersebut. Para insan Merdeka Belajar, manajemen lalu lintas tidak ujuk-ujuk lahir, tidak tiba-tiba orang dapat melakukan. Tapi ini adalah suatu rangkaian yang dimulai dari kondisi real di lapangan. Melihat kebutuhan apa yang harus dicapai. Namanya manajemen artinya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan kondisi yang terbaik. Jadi kalau kita hubungkan dengan lalu lintas, memanfaatkan kondisi infrastruktur, sarana dan sarana yang ada agar dapat mewujudkan tingkat layanan lalu lintas terbaik. Dalam hal ini tentu terbaik tidak harus selalu A kalau di dalam level of services. Bisa saja manajemen lalu lintas ini hanya diharapkan mampu meningkatkan satu grade. Kondisinya awalnya F barangkali didorong menjadi E. Atau bahkan manajemen lalu lintas ini juga untuk memastikan hal-hal kriteria target lalu lintas lainnya, barangkali keselamatan, pemindahan keramaian, atau sekedar untuk menjaga kawasan di dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi, katakan. Seperti tadi pagi, saat saya jogging, saya melihat di sekitaran Semanggi masih ada pekerjaan perbaikan drainase. Otomatis, jalan tersebut, akses jalan tersebut, satu segmen ditutup. Itu adalah bagian dari manajemen lalu lintas, walaupun temporary. Jadi jangan bayangkan manajemen lalu lintas itu sifatnya menerus, kemudian dalam waktu yang lama, dan selalu diumumkan, tidak. Jadi ada juga manajemen lalu lintas yang memang sifatnya temporary. Baik, insan Merdeka Belajar mengetahui terlebih dahulu pengertian dari manajemen lalu lintas itu sendiri. Jadi manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada. Jadi prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Hal ini tentu berhubungan dengan kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya pada saat sekarang, dan bagaimana
mengorganisasikannya untuk mendapatkan penampilan yang terbaik. Seperti tadi saya sebutkan di pengantar, bahwa manajemen lalu lintas ini dilakukan terhadap prasarana yang memang sudah ada untuk mendapatkan tingkat layanan lalu lintas lebih baik dari yang ada saat ini. Jadi bukan membuat hal baru, bukan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu pengertian dari manajemen lalu lintas. Para insan Merdeka Belajar, mari kita lanjutkan. Kalau tadi adalah pengertiannya, maka coba kita ingin mengetahui tujuan dari manajemen lalu lintas itu sendiri. Tujuan dari manajemen lalu lintas adalah yang pertama, mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dengan menyeimbangkan permintaan pergerakan dengan sarana penunjang yang ada. Jadi biasanya tingkat aksesibilitas ini adalah ukuran kenyamanan. Jadi kita makin nyaman, pengguna lalu lintas semakin nyaman kalau tingkat aksesibilitasnya lebih tinggi atau lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan dari manajemen lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dari pengguna yang dapat diterima oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin. Nah ini, tadi di awal saya sebutkan juga bahwa manajemen lalu lintas bukan hanya untuk meningkatkan level of services dari lalu lintas di sebuah segmen jalan atau di sebuah kawasan, tapi juga sekaligus untuk menjaga keselamatan. Atau memang tujuannya cuma satu, untuk menjaga keselamatan. Itu juga bagian daripada manajemen lalu lintas. Yang ketiga adalah melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Jadi tujuan lain selain menjaga aksesibilitas, meningkatkan aksesibilitas tadi adalah menjaga keselamatan, kemudian juga memperbaiki kondisi lingkungan. Yang mungkin tadinya semrawut gitu kan, yang tadinya orang sulit mengakses kawasan tersebut dengan lakukan manajemen lalu lintas, walaupun sedikit memutar barangkali, sedikit lebih jauh, tapi kondisi lingkungan di sana jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah kalau lalu lintas di setiap textbook seperti saya sampaikan di sesi-sesi sebelumnya selalu mengatakan berwawasan lingkungan. Nah, wawasan lingkungan ini adalah bagian dari tujuan dari manajemen lalu lintas. Jadi yang keempat adalah mendorong, mempromosikan kampanye penggunaan energi secara efisien. Ini adalah bagian daripada manajemen lalu lintas. Nah, promosi ini ya tentu harus dilakukan secara nyata melalui manajemen yang baik. Bisa saja di kawasan-kawasan tertentu kita dorong public transport. Di kawasan-kawasan tertentu hanya boleh dilewati sepeda. Di kawasan tertentu hanya boleh dilewati pejalan kaki. Itu bagian dari mempromosikan bagaimana energi harus dihemat semaksimal mungkin. Baik para insan Merdeka Belajar, kita bisa lanjutkan. Setelah kita tahu pengertiannya, setelah tahu maksud dari manajemen lalu lintas, kita lanjutkan dengan sasarannya. Nah ini kalau kita bicara sasaran lebih fokus ya, lebih mengarah gitu kan. Sebenarnya apa sih tujuan dari manajemen lalu lintas itu? Kalau tadi maksud, kalau sekarang kita bicara tentang sasaran. Nah, sasaran dari manajemen lalu lintas adalah yang pertama mengatur dan menyederhanakan arah lalu lintas dengan melakukan manajemen terhadap tipe, kecepatan, pemakai jalan yang berbeda. Nah, jadi di awal harus kita klasifikasikan tipenya, kecepatannya, kemudian pemakai jalan yang berbeda untuk meminimumkan gangguan dalam rangka melancarkan arus lalu lintas. Jadi bisa saja tujuan ini untuk memisahkan beberapa kendaraan dengan kecepatan berbeda. Ada kecepatan yang sangat tinggi, ada kecepatan tinggi, ada kecepatan rendah gitu. Bahkan mungkin ada moda transportasi tanpa mesin barangkali gitu kan. Bisa saja di beberapa kota, misalnya di Jogja masih ada beca, masih ada delman gitu ya.
Itu dipisahkan jalurnya. Itu adalah bagian daripada manajemen lalu lintas. Yang kedua, sasarannya adalah mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dengan menambah kapasitas dan mengurangi volume lalu lintas pada suatu jalan. Loh, katanya menggunakan prasarana yang ada. Betul. Artinya bukan kita melebarkan jalan ujug-ujug, bukan. Menambah kapasitas ini adalah dengan memisahkan jenis moda transportasi tadi. Yang sebelumnya mungkin bercampur, ada bis di sana, ada mobil penumpang, ada motor, ada sepeda, ada beca. Kita pisahkan. Nah, dengan memisahkan, yang satu jenis kendaraan kita pindah mungkin ke ruas sebelahnya yang lebih memutar sedikit gitu. Tentu yang kendaraan yang melewati ruas jalan existing akan mendapatkan jalan dengan kapasitas yang lebih lebar, yang lebih besar. Nah, ini adalah maksud yang kedua. Dengan hal tersebut, maka manajemen lalu lintas akan menghasilkan optimasi ruas jalan dengan menentukan fungsi dari jalan dan terkontrolnya aktivitas-aktivitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan tersebut. Jadi disesuaikan gitu kan. Jalannya barangkali di sini tidak cocok dengan kendaraan cepat misalnya. Maka kendaraan cepat tidak boleh berada di kawasan tersebut. Tapi barangkali di depannya ada pasar, kenapa harus dipaksakan ada kendaraan dengan kecepatan tinggi? Atau sebaliknya, di sana hanya ada kawasan kantor, barangkali ada kawasan restoran. Tidak cocok dilewati trailer, ya trailernya diputarkan ke ring road misalnya. Itu adalah bagian dari manajemen lalu lintas. Jadi disesuaikan saja moda-moda transportasi atau pendukungnya, apakah cocok melewati kawasan tersebut atau tidak. Nah, ini adalah bagian dari manajemen lalu lintas. Selanjutnya adalah kita akan bicara tentang strategi dan teknik manajemen lalu lintas. Jadi para insan Merdeka Belajar, di dalam ilmu transportasi kita mengenal 3 strategi manajemen lalu lintas secara umum yang dapat dikombinasikan sebagai bagian dari rencana manajemen lalu lintas itu sendiri. Jadi kita coba sederhanakan ke dalam 3 strategi. Strateginya yang pertama adalah manajemen kapasitas, yang kedua adalah manajemen prioritas, dan yang ketiga adalah manajemen demand. Nah, ketiga ini bisa dilakukan satu persatu, bisa dilakukan secara bersamaan di dalam satu kawasan, atau bisa dilakukan secara berurutan. Ini adalah masalah strategi saja. Tapi kita harus memahami bahwa ada 3 jenis strategi. Yang pertama, saya ulang, manajemen kapasitas. Yang kedua, manajemen prioritas. Yang ketiga adalah manajemen demand atau range time. Apa sih manajemen kapasitas? Jenis-jenisnya? Atau tekniknya? Atau strateginya? Atau caranya? Gitu kan. Manajemen kapasitas dapat dilakukan dengan pertama melakukan perbaikan simpang. Banyak ya, perbaikan simpang. Mungkin kita tidak akan bahas di sesi kali ini. Banyak manajemen bagaimana simpang menjadi lebih baik. Barangkali dari 4 lengan dibuat cuman dikurangin 1 barangkali. Yang satunya memutar. Banyak perbaikan-perbaikan simpang yang dilakukan. Tidak harus selalu dengan menggunakan apil misalnya. Ada lagi yang hal-hal lain. Yang kedua adalah manajemen ruas. Apa saja manajemen ruas? Pertama, pemisahan tipe kendaraan seperti yang tadi saya sempat sampaikan di awal. Kemudian kita lakukan kontrol on street parking. Kita atur tempatnya, kita atur waktunya, kita atur jenis kendaraannya, kita atur lokasinya di mana saja. Banyak hal ya. Jadi kadang-kadang di urban area dan di metropolitan, on street parking tidak bisa kita hindarkan. Ya tentu bisa kita hindarkan kalau kita sudah bisa menyediakan tempat parkir yang mumpuni ya di setiap pusat aktivitas. Tapi kadang-kadang memang tidak bisa dipaksakan untuk dihilangkan sama sekali. Boleh-boleh saja on street parking, tapi ya kita harus atur. Contoh lain dari manajemen jalan ini adalah pelebaran jalan. Pelebaran jalan seperti tadi saya sampaikan ya, tidak harus selalu menggunakan sumber daya baru dengan pembebasan dan seterusnya, tapi dengan menambah kapasitas sudah bisa. Kemudian contoh teknik lainnya dari strategi manajemen ini, manajemen kapasitas ini adalah area traffic control. Ada apa saja? Batasan tempat membelok, sistem jalan satu arah, koordinasi lalu lintas. Jadi kadang-kadang nih cukup banyak lampu lalu lintas gitu di sebuah kota, tapi tidak terintegrasi dengan baik. Baru selesai ada lampu merah, lampu traffic line 1 warna merah, di depan sudah ditahan lagi.
Artinya satu orang bisa saja begitu melewati 10 titik traffic lamp, dia harus mengalami berhenti yang lama selama 10 kali juga. Ini adalah bagian dari manajemen yang kurang baik. Sehingga perlu dilakukan perbaikan. Nah, ini masuk ke dalam manajemen kapasitas. Jadi saya ulang ya, manajemen kapasitas ada tiga teknik juga: perbaikan simpang, manajemen ruas jalan, dan terakhir adalah arah traffic control. Selanjutnya manajemen yang kedua adalah manajemen prioritas. Contohnya apa? Sederhana saja, kita katakan prioritas bus. Kita bikin jalur khusus bis, gitu kan. Contoh di Jakarta ada busway khusus untuk Transjakarta atau kendaraan umum lainnya yang mendukung bis tersebut. Contoh lanjutnya adalah akses angkutan barang. Jadi bisa saja jalan tersebut, katakanlah kalau di Jakarta mungkin ke arah Tanjung Priok khusus untuk angkutan barang, sah-sah saja. Kemudian bongkar dan muat, gitu kan. Kendaraan bongkar muat kan juga cukup besar, cukup memerlukan arus lalin tersendiri, gitu. Boleh-boleh saja. Kemudian contoh lainnya adalah daerah pejalan kaki khusus untuk pedestrian atau rute sepeda. Nah, ini kan cukup populer sekarang ya, sepeda. Bagaimana para pesepeda ini kita siapkan? Ya tentu, tapi tetap harus berkeadilan ya. Tidak harus selalu pesepeda itu mendapatkan prioritas utama. Tentu ini harus ada manajemen tersendiri yang mengatur ya. Ya, kebetulan saya juga punya hobi bersepeda. Ya kita juga harus tahu diri gitu kan, mana kawasan yang memang layak untuk digunakan jalur khusus sepeda, mana yang harus berbagi, mana yang tidak boleh. Gitu. Tidak sedikit kota-kota di dunia ini, katakanlah di Sydney gitu kan, puluhan kilometer ada jalur sepeda. Tapi di titik-titik tertentu ya dia tidak boleh. Yang cukup menarik di Taipei misalnya, Taiwan, hampir seluruh tanggul kotanya yang berbatasan dengan sungai Taiwan itu jalur sepeda. Tapi tidak bisa dia menusuk ke dalam kota secara sekaligus, dia harus memutar lagi ke jalur sepeda. Singapura juga begitu. Hampir seluruh dunia juga memperlakukan jalur sepeda berkeadilan. Artinya tidak harus selalu diutamakan pengguna sepeda itu. Diatur saja sesuai dengan kajian-kajian yang memang bisa menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Apalagi kontrol daerah parkir misalnya, itu adalah bagian dari manajemen prioritas. Nah, itu salah satu, itu contoh-contoh dari manajemen yang kedua, manajemen prioritas. Selanjutnya manajemen yang ketiga adalah manajemen demand. Apa saja manajemen demand? Tekniknya atau strateginya. Antara lain adalah kebijakan parkir, kemudian penutupan jalan, area and cordon licensing, selanjutnya adalah batasan fisik. Nah, ini adalah bagian daripada manajemen demand. Para insan Merdeka Belajar, setelah kita belajar strategi yang ada 3 tadi, maka selanjutnya kita harus mengetahui langkah-langkahnya seperti apa. Seperti yang saya sebutkan, manajemen kapasitas, terutama di dalam pengorganisasian ruang jalan, langkah pertama dalam manajemen jenis ini adalah membuat penggunaan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin. Sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan syarat utama. Nah, arus di persimpangan harus disurvei untuk meyakinkan penggunaan kontrol dan geometrik yang optimum. Right of way harus diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga setiap bagiannya mempunyai fungsi sendiri. Misal, parkir, jalur pejalan kaki, kapasitas jalan, penggunaan ruang jalan sepanjang jalan harus dikoordinasikan secara baik. Nah, jika akses dan parkir diperlukan, survei dengan mudah menentukan demand-nya. Perlunya fasilitas pejalan kaki dapat dengan mudah disurvei. Oleh sebab itu, manajemen kapasitas adalah hal yang termudah dan teknik manajemen lalu lintas yang paling efektif untuk diterapkan. Jadi langkah pertama barangkali kita bisa coba dengan strategi manajemen kapasitas ini. Tapi tidak harus selalu berhenti. Ya, ada lagi manajemen prioritas. Bagaimana manajemen prioritas ini? Ya, contohnya tadi kendaraan barang tidak perlu prioritas kecuali pada waktu mengantar barang. Jadi diatur waktunya. Metode utama adalah dengan mengizinkan parkir short term untuk pengantaran pada lokasi di mana kendaraan lainnya tidak diperbolehkan berhenti. Ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk strategi yang kedua. Mungkin yang cukup menarik perhatian dan
memancing pertanyaan adalah bagaimana strategi dari manajemen demand. Mungkin yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana dengan manajemen demand. Berikut adalah hal-hal yang barangkali yang bisa para insan Merdeka Belajar coba kita diskusikan. Yang pertama adalah merubah rute kendaraan pada jaringan dengan tujuan untuk memindahkan kendaraan dari daerah macet ke daerah tidak macet. Nah, ini pemindahan rute ini bagian dari manajemen demand. Contoh lanjutnya adalah merubah mode perjalanan, terutama dari daerah kendaraan pribadi ke angkutan umum pada jam sibuk. Bisa saja suatu kawasan itu tidak boleh dilewati kendaraan pribadi, tapi boleh hanya dilewati oleh angkutan umum. Sehingga mau tidak mau, para pengguna angkutan pribadi pindah ke angkutan umum. Hal ini artinya apa? Untuk penyelenggara, untuk regulator, adalah penyediaan prioritas ke angkutan umum. Arti lanjutannya apa? Pemerintah atau regulator atau penyelenggara lalu lintas harus menyediakan angkutan umum yang memenuhi standar baik kapasitas maupun kualitas. Jadi PR lanjutannya. Selanjutnya, apalagi yang dimaksud dengan manajemen demand ini? Manajemen demand bisa dilakukan dengan kontrol pengembangan tata guna lahan. Nah, ini memang permasalahan klasik ya, dan cukup pelik gitu. Kalau kita bicara pengembangan tata guna lahan, banyak sekali permasalahan lalu lintas diawali oleh perubahan penggunaan tata lahan yang tidak terkendali. Nah, memang ini melibatkan banyak stakeholder. Tapi mau tidak mau, ini harus kita kendalikan. Nah, pengendalian tata guna lahan ini merupakan bagian dari manajemen demand. Jadi cukup banyak ya para insan Merdeka Belajar langkah-langkah manajemen lalu lintas ini. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan. Genap ganjil itu bagian daripada strategi mana. Kemudian sebelumnya ada 3-in-1. Nah, itu bagian dari mana. Kemudian ada pembatasan penggunaan jalur sepeda, padahal sudah dibuat khusus oleh pemerintah Provinsi DKI misalnya. Kemudian kenapa tidak digunakan? Itu adalah bagian dari strategi manajemen lalu lintas. Nah, sifat dari manajemen lalu lintas ini dinamis, tidak statis. Ada beberapa organisasi yang memiliki kewenangan di dalam melakukan pengendalian manajemen lalu lintas ini. Salah satunya adalah kepolisian, yang biasanya dilakukan oleh polisi lalu lintas. Kemudian di tingkat pemerintahan daerah ada dinas perhubungan. Nah, mereka berkoordinasi bagaimana dapat melakukan manajemen lalu lintas ini secara komprehensif dan terintegrasi. Jadi wajar-wajar saja, sah-sah saja, jangan jadi pertanyaan. Di saat kemarin kok diberlakukan genap ganjil, hari ini kok tidak, atau dibalik gitu kan. Atau ada yang menarik juga, misalnya perjalanan keluar kota gitu kan, ke puncak katakanlah Bogor, dilakukan genap ganjil. Kemudian ada yang bertanya, hari ini tanggal ganjil, saya berangkat ke puncak menggunakan kendaraan dengan plat nomor berakhiran ganjil. Padahal kita cuma menginap semalam gitu kan. Bagaimana kita pulangnya setelah itu? Padahal kendaraan yang digunakan adalah plat nomor ganjil. Besoknya tanggal sudah genap. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan menarik. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi diskusi. Atau ada perjalanan yang terputus. Saya dari selatan mau ke utara. Sementara genap ganjil ini berlaku di tengah. Kemana saya harus lewat? Masa saya harus muter? Nah, ini para insan Merdeka Belajar, ini adalah bagian dari hal manajemen lalu lintas seperti tadi disampaikan, mengamankan sebuah daerah gitu kan, memindahkan kemacetan ke tempat lain, bukan macet yang pindah ya, tapi memecah kemacetan dengan tujuan-tujuan tertentu. Semoga diskusi singkat ini bisa menjadi bahan diskusi ringan untuk kita di hari libur ini. Kenapa ada genap ganjil? Kenapa ada 3-in-1? Kenapa ada pemindahan lajur? Kenapa ada penutupan lajur? Itu adalah bagian daripada manajemen lalu lintas yang terdiri dari 3 strategi tadi. Terima kasih para insan Merdeka Belajar. Selamat berlibur. Tetap berolahraga, tetap semangat, tetap sehat, dan semoga tetap berkah. Bersama saya, Kang Irfan, di dalam Ngawangkong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.